Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Revi Marani dengan NIM 2401012140140134. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem monitoring penderita kanker berbasis IoT. Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kepulauan serta berkependudukan padat, memberikan kendala tersendiri dalam usaha penanganan kesehatan, terutama kesehatan bagi penderita penyakit kanker. Penyakit ini adalah salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Aplikasi telemonitoring dalam penanggulangannya penyakit kanker diantaranya adalah monitoring pertumbuhan sel kanker pasien berbasis internet. Melihat banyaknya penderita kanker, terutama bagi penderita di pedesaan yang jauh dari jangkauan dokter, maka adanya monitoring penderita kanker berbasis IoT ini akan membantu dalam penanggulangan penyakit kanker tersendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Yang pertama ada prepare. Diawali dengan menganalisa sistem monitoring penderita kanker dengan cara melakukan pengumpulan data, dilakukan dengan survei lapangan ke rumah sakit yang ditujukan untuk memperoleh data primer dan verifikasi model. Survei berupa observasi dan wawancara terhadap pasien. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan keadaan tubuh pasien tersebut, serta untuk mengetahui sel yang aktif di tubuh pasien tersebut. Yang kedua ada plan. Di tahap ini akan mengidentifikasi kebutuhan dan dilakukan pengumpulan data dari berbagai pihak yang terkait dalam memonitoring penderita penyakit kanker. Yang ketiga ada desain. Desain merupakan kebutuhan awal yang telah ditentukan pada tahap plan. Membentuk kegiatan desain arsitektur IoT diimplementasikan pada dunia kesehatan untuk memonitoring penderita kanker. Pada tahap ini, nantinya akan ada sistem monitoring yang menggunakan alat microcontroller sebagai komponen yang mengolah data. Microcontroller yang digunakan itu sebagai alat sistem kendali utama untuk mengontrol semua perintah dan membaca semua data, serta sebagai sistem monitoring berbasis IoT yang akan memberikan output berupa grafik dari hasil pemeriksaan. Nantinya, pada sistem itu ada sensor yang akan menghasilkan data yang nantinya akan digunakan untuk mendeteksi sel-sel kanker yang aktif dalam tubuh. Dan nantinya data tersebut akan diolah. Dan nantinya alat tersebut akan mentransfer data dan akan menyimpan ke server yang telah kita buat. Dan server tersebut akan menampilkan data yang diterima pada halaman website yang telah disediakan. Selanjutnya adalah implement. Pada tahap ini dimulai setelah desain telah disetujui. Jaringan dan komponen sistem tambahan yang dibangun sesuai dengan spesifikasi desain. Pada tahap ini, sistem dikembangkan dengan suatu pemrograman. Microcontroller yang digunakan sebagai sistem monitoring berbasis IoT yang akan memberikan output berupa grafik dari hasil pemeriksaan sel-sel kanker yang masih aktif pada tubuh pasien melalui aplikasi. Yang kelima ada operate, yaitu pengujian akhir dari kesesuaian desain. Pada tahap ini, dilakukan pemeliharaan sistem melalui pemantauan sehari-hari yang mungkin termasuk memelihara ketersediaan dan mengurangi biaya. Dan yang terakhir ada optimize. Pada tahap ini didasarkan pada manajemen sistem proaktif dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah sebelum masalah nyata timbul. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, didapat berupa prototipe sistem monitoring sel-sel aktif pada penderita kanker. Hal ini terutama bagi penderita di pedesaan yang jauh dari jangkauan dokter. Maka adanya monitoring
bagi penderita kanker berbasis IoT ini akan membantu dalam penanggulangan penyakit kanker, yaitu dengan cara mencatat hasil perkembangan sel-sel kanker yang aktif di dalam tubuh pasien, yang terkoneksi pada database secara cepat dan tepat untuk menentukan langkah-langkah secara efektif sehingga setiap kondisi pasien dapat dipantau secara langsung atau online dan waktu yang nyata atau real time. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.